sebagai bagian untuk menguatkan, memperdalam keilmuan yang telah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan semakin banyak berlatih, semakin banyak mengembangkannya, menganalisa, maka keilmuannya akan semakin dalam, semakin kuat. Ya. Nah, di awal puasa ini, mudah-mudahan spirit adik-adik sekalian tetap tinggi ya spiritnya, tidak menurun nih meskipun puasa, tapi spirit keilmuannya tetap bisa maksimal ya. Oke, mungkin untuk kelancaran presentasi dari grup 1 reguler A, siapa yang menjadi co-host untuk memaparkan presentasi? Bentar Pak, si Wadid belum bisa masuk Pak. Oh, belum masuk ya, kita tunggu ya. Baik, oke. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari kawan-kawannya, rekan-rekan kalian untuk menyampaikan tentang prinsip keilmuan, budaya ilmiah yang mungkin ada di lapangan atau mungkin tidak ada di lapangan. Nah, jadi bagaimana nanti kita akan melihat, kita akan berdiskusi bersama-sama, membedah, membahas seperti apa seharusnya budaya ilmiah, budaya keilmuan yang harus diterapkan di lapangan ya. Nah, hari ini di Jakarta kalau nggak salah ada demo ya dalam rangka untuk menyampaikan narasi keilmuan, menyampaikan kritikan, menyampaikan himbauan, masukan kepada pemerintah agar negara ini berjalan dengan lebih baik ya. Itu bagian dari budaya ilmiah. Budaya ilmiah berarti biasa melakukan diskusi, melakukan saling memberikan argumentasi, memberikan judgement, gambaran dari satu pihak ke pihak lain. Ya. Nah, dalam diskusi ilmiah itu harus berdasarkan nalar ilmiah. Nalar yang memiliki dasar keilmuan. Dengan mempelajari konsep keilmuan, filsafat keilmuan, maka kita akan memiliki kapasitas, memiliki modal, memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membedah atau mengeksplorasi sebuah kasus ya. Nah, tanpa keilmuan kita akan kesulitan untuk membedah sebuah kasus, sebuah fakta di lapangan. Nah, dalam metode ilmiah ini yang paling penting adalah berkaitan dengan main problem, problem utama. Jadi kesadaran akan adanya problem itu adalah yang utama hal utama yang pertama kali harus ditumbuh kembangkan dalam membangun budaya ilmiah. Nah, nanti kita ingin lihat nih dari grup 1 bagaimana membedah kasus dan menampilkan ada problem utama apa di sana. Ya, problem itu yang nanti kita sama-sama simak, kita sama-sama perhatikan, dan nanti silakan jika ada yang ingin bertanya, berkomentar, atau menguatkan boleh, menyanggah juga boleh. Feel free saja nanti grup 1, baik grup 1 dari reguler A maupun dari reguler B, sama-sama feel free. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang menginterupsi, silakan ya, supaya
diskusi berjalan dengan baik, dengan maksimal. Jadi nggak harus nunggu paparan selesai, tapi bisa ditanyakan di tengah-tengah paparan sedang berlangsung ya. Bisa dengan raise hand atau bisa dengan open mic, kemudian menyatakan izin bertanya ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Good. Ya. Kita menarik nih. Grup 1 dari reguler A kira-kira kasusnya apa ya? Grup 1 reguler B kasusnya apa di mana? Nah, menarik ini kan. Kita ingin mendapatkan hal-hal terbaru, hal-hal terkini yang memang ada di lapangan ya. Oke, mungkin yang grup 1 reguler A sudah ada. Atau yang reguler B sudah ada yang menjadi co-host. Belum masuk ya yang menjadi co-host ya, yang harus menjadi co-host. Nah, adik-adik sekalian, sambil menunggu rekan kalian untuk dijadikan co-host, suasana negeri kita hari ini sedang dalam kondisi yang perlu keseriusan, perlu kesabaran keuletan kita. Negeri kita menghadapi pergulatan dengan problematika, problem yang menurut saya problem ini semakin hari semakin berat. Karena kemampuan negeri kita, kemampuan pemerintah untuk memberdayakan resource yang ada, kelihatannya belum menghasilkan hasil yang maksimal. Negeri kita masih bergantung dengan utang luar negeri ya. Artinya income pendapatan negara kita, itu masih belum sebanding dengan pengeluaran. Oke ya, Sofi. Nah, ini mengingatkan saya kepada pepatah waktu kita masih kecil ya. Waktu kita masih kecil ada pepatah yaitu hemat pangkal kaya. Ya, masih ingat pepatah itu? Masih, Pak, masih. Iya. Ya, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Itu bahaya nih ya. Nah, Anda harus benar-benar mendalami pepatah itu, direnungi dan diimplementasikan ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa permasalahan yang akan diangkat oleh grup 1. Silakan Sofi, siapa namanya nih? Sofi Humaidah, Pak. ya, Sofi Humaidah, silakan untuk memaparkan dan nanti tolong ditayangkan dulu ya nama-namanya siapa aja untuk saya catat grup 1 dari yang akan memaparan ini siapa saja nama-namanya ya. Silakan Sofi. Sebentar saya catat ya nama-namanya ya. Boleh sambil dimulai. Saya akan menceklis nama-namanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Fatur Rahman dari kelompok 1 Filsafat Ilmu kelas manajemen reguler B.
Saya di sini berlaku sebagai moderator pada presentasi hari ini. Untuk itu langsung saja mungkin kepada rekan-rekan yang akan menjelaskan dipersilahkan. Ya, berikutnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ontologi. Yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontosa dan logosa. Ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, bisa diartikan ontos adalah hakikat yang ada pertanyaan tentang apa, dan logos merupakan sebuah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga bisa sampai disebut ilmu. Ontologi secara sederhana bisa dikatakan ilmu yang membahas tentang apa, ada, keberadaan, dan hakikat dari terbentuknya manusia. Next. Aliran-aliran dalam ontologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, idealisme. Idealisme merupakan aliran yang menganggap bahwa pasti ada sesuatu yang tidak tampak atau tidak terlihat. Yang kedua, agnostitisme merupakan paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada berupa materi maupun rohani. Aliran ini timbul karena seseorang belum mengenal dan mampu menerangkan secara konkret. Lanjut. Yang kedua ada metafisika. Dalam filsafat, ontologi memiliki dua cabang yang bernama metafisika. Metafisika ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metafisika umum dan yang kedua, metafisika khusus. Metafisika membahas tentang hakikat fundamental mengenai keberadaan atau eksistensi dan realitas atau realisme yang menyertainya. Metafisika umum membahas tentang ada, wujud, keberadaan, suatu benda, hakikat, dan lain-lain. Sedangkan metafisika khusus membahas tentang kosmologi, alam semesta atau dunia, antropologi atau manusia, dan teologi atau spiritual keyakinan dan ketuhanan. Aliran-aliran dalam metafisika terbagi menjadi tiga. Yang pertama, monoisme. Monoisme merupakan aliran yang menganggap hakikat yang asal dari seluruh kenyataan hanyalah satu saja. Tidak mungkin ada dua. Yang kedua adalah dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menganggap hakikat itu terdiri dari dua macam hakikat, yakni hakikat materi dan rohani. Yang ketiga adalah pluralisme. Pluralisme merupakan aliran yang menganggap segala macam bentuk merupakan kenyataan dan semuanya itu adalah nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. C. Manfaat ontologi, membantu mengembangkan dan mengkritis berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu menyelesaikan masalah relasi, dapat mengeksplor secara mendalam pada setiap masalah. D. Contoh ontologi, contohnya adalah Burger Chill. Burger Chill merupakan usaha bisnis yang pemiliknya seorang saudara kembar laki-laki yang berusia 19 tahun. Burger Chill sendiri merupakan burger ayam berukuran mini. Mereka
berpikir bahwa burger akan sulit diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan utama. Maka dengan itu, mereka membantu burger dengan ukuran kecil agar pas sebagai cemilan sehingga dinamakan burger chill. Teknik pemasaran yang mereka lakukan adalah melalui Instagram atau pre-order dan juga membuat konten video TikTok supaya lebih mendukung pengembangan pemasaran. Epistemologi. Pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris epistemologi yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani yaitu episteme dan bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu sains, kajian teori, dan pembahasan. Jamil Saliba dan Al-Mujamal Al-Falsafi mendefinisikan Nazariyah al-Ma'rifah sebagai pembahasan mengenai hakikat ilmu sumber asalnya, ketinggian nilainya, cara mendapatkannya, secara skopnya. Selain dari itu, Wan Mudnor Wan Daud mendefinisikan istilah epistemologi sebagai filsafat yang membicarakan hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses suatu ilmu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Mohon maaf, selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Sultan. B. Macam-macam epistemologi berdasarkan cara kerja atau metode pendekatan. Yang pertama ada epistemologi metafisis, adalah epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian metafisika tertentu. Yang kedua, epistemologi skeptis, adalah epistemologi yang mengandaikan bahwa ada pengetahuan dan manusia dapat mengetahui sesuatu. Yang ketiga ada epistemologi kritis, adalah epistemologi yang berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana kita temukan dalam kehidupan, lalu dicoba kita tanggapi. Fungsi epistemologi ada dua. Yang pertama, sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Yang kedua, membantu pengembangan pemikiran mengenai suatu masalah dan mendorong manusia berpikir kritis tentang suatu kejadian, sebab akibat, dan lain sebagainya. Lanjut, Le. Contoh epistemologi. Contohnya ya. Contohnya akan dijelaskan oleh Tia. Baik, yang D contoh epistemologi. Karena contoh yang kami ambil adalah burger chill, jadi epistemologi dari burger chill tersebut adalah kedua remaja kembar yang berusia 19 tahun belum lama ini membuka sebuah bisnis di tengah pandemi. Bisnis yang dipilihnya merupakan sebuah produk makanan, yakni cemilan burger. Hal ini melatar belakangi keduanya membuka bisnis di tengah pandemi berawal dari kecintaannya terhadap roti. Hingga mencapai suatu titik, mereka terpikir untuk membuka bisnis burger. Lanjut. Mereka mengaku mendapatkan respon yang baik saat melakukan percobaan, sehingga mereka memberanikan diri untuk berjualan di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Rupanya burger chill ini berbeda dengan burger yang lainnya, dan nama tersebut memiliki makna. Remaja berusia 19 tahun ini mengungkapkan perbedaan burger miliknya ini terlihat dari ukurannya yang kecil. Jadi yang bikin burger kita beda dari yang lain tuh yang pertama adalah ukurannya sendiri. Lanjut Sob. Harga dari burger chill hanya dibanderol dengan harga 16.000 sampai dengan 18.000.
untuk setiap burgernya. Hal itu bisa terbilang cukup murah. Tempat dari Burger Chill sendiri saat ini memiliki 2 tempat, yaitu di Jalan Bengawan nomor 11 Bandung dan di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 58 Bandung. Konsumen yang mereka pilih untuk dijadikan sasaran khususnya adalah pelajar dari SMA dan kuliahan, karena produk yang mereka buat sangat cocok laris di kalangan mereka. Cara mereka mengembangkan produknya pun cara mereka untuk mempromosikannya dengan memasang spanduk-spanduk, mengiklankan di sosial media, serta mengenalkan produk mereka kepada teman-temannya terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti aksios, nilai, dan logos adalah ilmu. Jadi aksiologis itu sendiri adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Aksiologi di dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki 2 jenis aspek atau 2 komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalamnya. Yang pertama ada etika. Etika adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Ilmu etika ini ada 3 bidang studi utama. Yang pertama ada metaetika, makna teoritis dan juga acuan untuk menerapkan atau membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, etika normatif, yaitu mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Yang terakhir ada etika terapan, membahas apa yang diwajib dilakukan sesuai dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Kemudian estetika berhubungan dengan kehendak, rasa, dan hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati saat hati buruk, hal buruk juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi. Definisi aksiologi dibedakan menjadi 2, yaitu penggunaan teori fisik atau unsur utama. Aksiologi berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan, dirangkum dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk ensiklopedia, dan lain-lain. Kedua, penggunaan praktis, mempraktikkan, penerapan aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Contohnya, karena diambil dari perspektif, akibat dari bisnis itu membuat mereka melupakan pilihan. Mereka kini tengah bersimpati sebagai mahasiswa universitas karena universitas pendidikan. Tujuan bisnisnya yaitu karena terbiasa pada umumnya dari berhenti besar, tidak orang-orang berpikir ini satu saja sudah cukup. Jadi mereka membuat menjadi ukuran kecil agar tidak sebagai cemilan. Sofi mungkin bisa dijelasin lagi, Sof, soalnya tadi suaranya kecil gitu, nggak kedengar. Ya, Sofi bisa diulangi, Sofi? Fungsi aksiologi dibedakan menjadi 2. 1, kegunaan teoritis atau unsur utama. Aksiologi berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan. Dirangkum dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk buku, ensiklopedia, dan lain-lain. Kedua, kegunaan praktis atau penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dan suatu kehidupan. Contoh aksiologi
Jadi melakukan bekerja akibat dari bisnis itu membuat mereka melupakan pendidikan. Mereka kini tengah berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Perikanan Universitas Pendidikan. Tujuan bisnisnya yaitu karena burger biasanya pada umumnya berukuran cukup besar, jadi orang-orang berpikir dari satu saja sudah cukup. Jadi mereka membuatnya menjadi ukuran kecil agar pas sebagai cemilan. Baik, mungkin sekian materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya, barangkali dari teman-teman kalian ada yang ingin bertanya, silakan. Yuk, silakan yang lain yang mau bertanya, berkomentar, ataupun menanggapi. Ini menarik ya kasusnya Burger Chill. Ini menurut saya brilian ya, menemukan idenya itu. Dan burger sesuatu yang sangat mudah dibuat gitu. Dan nampaknya laris ya. Oke, silakan yang mau komentar, bertanya, atau menanggapi dari kelompok lain. Ada? Ya, kalau tidak saya ingin menggali lebih dalam ini burger kecil itu berapa harganya dijualnya ya? Dari 16.000 sampai 18.000, Pak. Dengan harga segitu gimana? Laku di pasaran, laris atau gimana? Ya, Pak, dari zaman pandemi kayak gini, burger kecil itu kan dipromosinya tuh lewat TikTok, Instagram kayak gitu. Jadi menurut ownernya itu alhamdulillah pada ini laku gitu, Pak. Ya, grup 1 ini sudah mencoba burger kecil belum? Kalau sudah mungkin bisa cerita gimana rasanya. Kebetulan belum nyoba, Pak. Waktu itu ada seminar kebetulan tentang burger kecil. Jadi kita nyoba studi kasusnya itu tentang burger kecilnya, Pak. Oke, menarik ya. Saya rasa ide dari siapa sih kembar ini ya, yang umur 19 tahun, 18 tahun tadi disampaikan di paparan, sangat menarik. Ide itu bisa kita contoh ya, artinya mencari ide-ide bisnis seperti apa yang simpel, yang mudah, yang modalnya nggak tinggi, tapi marketnya besar, market share-nya gitu. Saya melihat ini dari sisi ontologinya menarik, ya ontologi. Bagaimana menemukan bisnis yang prospektif, kemudian sangat implementable. Anggaplah kita nggak punya counter, nggak punya toko gitu ya, tapi ini bisa dijual online gitu ya. Jadi nggak butuh tempat yang gede juga gitu. Saya jadi ingat dulu Burger King atau McD ya di awal-awal jualan itu. Mereka itu yang awal-awal merubah take away. Jadi makanannya itu take away, dibungkus dalam bungkus kertas, kemudian dibawa kemana saja yang ingin pembeli itu menikmati. Nah itu dulu terobosan baru dulu ya. Dulu orangnya kalau namanya makan restoran itu selalu ada tempat makan. Nah, tapi dengan terobosan-terobosan semacam ini, di mana memudahkan, menyamankan, memberikan pelayanan kepada pembeli, nah itu menjadi sebuah terobosan penting ya. Boleh juga ini idenya ya, burger kecil nanti bisa dicoba ya, bisa dieksekusi di tempat masing-masing, bikin burger dengan merek lain barangkali ya, tapi ya mirip-mirip burger juga karena sekarang orang sudah mulai meninggalkan makan karbo ya, nasi ya. Mungkin dengan burger ini jadi alternatif. Oke, mungkin hal lainnya tadi yang terungkap adalah bagaimana ontologi itu dapat membantu untuk membahas atau memaparkan sebuah isu-isu yang penting, strategis ya, isu yang sangat urgen untuk dibahas atau untuk diperdalam. Nah, ontologi adalah sebuah topik, sebuah isu atau sebuah bahasan yang menjadi point of view
menjadi pemandangan point of view itu adalah fokus pandangan yang akan diprioritaskan untuk digarap secara maksimal. Nah, itulah ontologi. Nah, ontologi yang baik adalah ontologi yang memang relevan, memang bermanfaat, memang berdampak sangat serius. Nah, di era pandemi itu bisa dibayangkan bagaimana burger chill itu menjadi sebuah terobosan yang sangat penting. Karena di era pandemi itu banyak bisnis yang bermasalah, yang kolab. Rumah makan, kuliner yang mungkin tempatnya indah, nyaman, dan besar gitu ya. Pada saat pandemik mungkin tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, dengan burger chill yang dibungkus dengan kertas bisa membuat orang jadi memiliki alternatif untuk membeli makanan. Ya, semuanya serba online, bisa di-online-kan dan marketnya bisa membesar, dan keuntungannya pada saat pandemik tersebut adalah penetrasi marketnya bisa sangat luas. Ya. Banyak terjadi perubahan perilaku dari pasar, yang mana orang lebih melakukan pencarian makanan secara online. Ya. Mungkin itu pointer dari saya. Yang lain kalau ada silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan melanjutkan ke grup 1 kelompok kelas A ya. Siapa kira-kira ke kelas A, grup 1, yang akan dijadikan co-host? Dari kelas A ada? Harus ada ya. Siapa dari kelas A yang akan mempresentasikan atau menayangkan presentasinya? Belum ada kelas A? Ketua kelas atau ketua grup? Ketua grup? Ada penjelasan? Pak Wadid, cuma lagi di jalan Pak, si Wadid Pak. Belum nyampe ya. Oke. Sambil nunggu kalau Belum gitu ya. nyampe Pak. Kalau gitu saya paparkan materi dulu ya. Nanti kalau udah nyampe di chat ya. Baik Pak. Oke, saya akan menjelaskan tentang ontologi ya. Nah, kelihatan nih, kelihatan ya screen-nya ya. Nah, ontologi. Ini saya memperdalam lagi supaya kita semakin mantap ya. Ontologi itu cabang dari filsafat ilmu yang berkaitan dengan realitas. Realitas suatu objek atau yang ditelaah itulah ontologi. Jadi kita sebelum panjang lebar, sebelum kita banyak melakukan aktivitas pengkajian pendalaman, kita harus clear dulu yang dibahas itu apa sih, yang akan didalami, yang akan dibedah itu apa. Karena kalau itu nggak clear, nggak jelas, bisa jadi salah arah. Nah, oleh karena ontologi adalah berisi realitas, segala sesuatu yang bisa ditangkap, disadari keberadaannya oleh manusia, ya. Dan itu adalah sesuatu yang memang penting, sesuatu yang memang urgen dan dampaknya akan besar, atau sesuatu yang menjadi prioritas. Itulah ontologi. Jadi kalau yang bukan prioritas, yang hanya sekedar obrolan di warung kopi ya, itu bukan ontologi ya. Tapi bisa juga kalau Anda menjadikan itu sebagai ontologi, sebagai sesuatu yang fokus utama untuk dibahas. Nah, karena itu harus clear definisinya, bentuknya, narasinya seperti apa, itu harus clear. Sehingga pada saat berdiskusi, pada saat dibahas tidak dispute ya. Terus ontologi adalah bagi filsafat realitas adalah segala sesuatu yang bisa dipikirkan. Jadi sesuatu yang bisa dinalar, ditelaah, jangan sesuatu yang nggak bisa ditelaah ya, nggak bisa dinalar, seperti apa yang nggak bisa itu hal-hal yang gaib ya, seperti ruh kita. Nah, itu susah kita membahas ruh yang dijadikan sebagai ontologi. Dan ontologi bagi sains adalah segala sesuatu yang bisa diobservasi. Nah, ini penting, bisa diobservasi, bisa diteliti, bisa didalami dan sebagainya. Jadi ontologi itu tujuannya dimunculkan sesuatu yang penting dan berikutnya bisa diteliti. Telitinya bagaimana? Dengan cara epistemologi itu. Jadi jangan sampai kita membahas sesuatu yang nggak bisa dibahas. Nah, permasalahan juga kadang-kadang orang itu ketika dibahas, orang itu sensitif ya.
Nah, itu juga menjadi hal yang krusial ya. Ya, tadi sudah dibahas tadi ontos dan logos ya. Ontologi suatu ilmu yang berwujud ya. Nah, nanti dikasih tahu ya kalau sudah datang dari grup kelas A, grup 1. Ontologi adalah hakikat asal ilmu ya, berasal dari internal world dan external world ya. Bersifat alamiah, bawaan dari manusia itu sendiri, itu internal world. Sedangkan external world berasal dari pengalaman ya. Satu dari pemikiran, yang kedua dari pengalaman. Ya, kita bisa ngambil dari data empirik atau dari sebuah kejadian atau dari data-data di lapangan. Nah, sehinggalah muncul sebuah hal yang penting, hal krusial yang perlu dibahas, dan memang itu bisa dibahas, bisa diobservasi, bisa diamati, bahkan bisa dihitung-hitung ya, dikalkulasi dan sebagainya. Nah, hampir semua aspek kehidupan itu bisa dikalkulasi, bisa diobservasi, bisa ditelaah, dipikirkan. Nah, sehingga ontologi ini harusnya menjadi faktor penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ontologi di external world, manusia berinteraksi dengan alam sekelilingnya ya. Nah, dengan interaksi ini akan muncul banyak hal dinamika baru di lapangan yang menjadi penting point of view bagi siapapun ya. Misalnya mengetahui banyak orang membutuhkan sebuah barang atau banyak orang yang sekarang kesulitan dalam berbisnis ya, atau banyak orang yang membutuhkan aplikasi. Itu hal-hal yang muncul di luar lapangan ya. Fenomena ini menimbulkan keinginan tahuan pada manusia ya. Jadi kita ingin tahu misalnya untuk memasarkan bala-bala supaya bala-bala ini bisa memiliki pasar seluruh Indonesia, bagaimana caranya? Nah, itu menarik supaya bala-balanya awet, bala-balanya bisa dikirim ke luar Jawa gitu ya. Itu suatu yang menimbulkan keingintahuan. Nah, keingintahuan pada manusia mendorong manusia untuk memulai mengamati fenomena-fenomena alam ya. Mulai dari cuaca, mulai dari kebutuhan makanan, luas sawah yang semakin sempit, hutan-hutan yang semakin gundul. Itu semua memunculkan sebuah fakta eksternal yang menjadi bagian dari ontologi. Nah, manusia mulai mengerti suatu fenomena ya. Nah, oleh karena itu dimulai suatu proses kegiatan ilmiah. Nah, coba mungkin ada yang bisa cerita fenomena Anda apa yang sekarang di sekitar Anda yang menarik. Ya, kira-kira apa fenomena yang sekarang menarik di sekitar Anda? Ada nggak fenomena yang menarik sekarang di sekitar Anda? Sebelum kita masuk ke pembahasan ontologi lebih jauh. Ada yang bisa bercerita? Bagaimana fenomena minyak goreng? Menjadi masalah nggak ini di masyarakat fenomena minyak goreng? Jadi Bapak. Lumayan menjadi masalah, Pak. Masalah ya, semuanya problem ya. Nah, ini menarik jadi. Nah, itu menarik di bahas 1 apakah membahas bagaimana perbaikan ke depan ya tentang tata kelola minyak goreng ini, atau bagaimana kita membuat minyak goreng sendiri. Nah, ya. Pernah Anda mengetahui bagaimana membuat minyak goreng sendiri? Pernah tahu? Dari apa bahannya? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Sudah nggak Pak. musim sekarang ya. Zaman saya masih kecil Dari musim. kelapa, Pak. Iya, dari kelapa ya, dari santan itu. Nah, santan itu diolah. Nanti jadilah minyak ya, bisa membuat virgin coconut oil ya. Menjadi minyak kelapa yang virgin, yang gadis ya. Nah, itu bisa menyehatkan ya, buat minyak kelapa lah, karena sudah bergantung dengan minyak sawit, akhirnya orang nggak ada yang produksi minyak kelapa lagi. Gitu. Dulu minyak goreng itu dari minyak kelapa ya, kita belinya di pasar. Nah, banyak orang yang membuat. Oke, itu fenomena yang yang lagi marak di lapangan. Saya lanjutkan ya. Udah datang yang mau jadi co-host untuk kelas A. Untuk internal world, pikiran manusia telah terisi oleh berbagai referensi sebelumnya. Nah, ini ya, kalau tadi dari empirik di lapangan, kalau sekarang yang memang sudah ada di otak kita. Kita sudah belajar ilmu macam-macam. Yaitu yang disebut dengan inquiry based. Ya, kalau tadi resource based karena dari hal-hal eksternal ya. Nah, atau problem based dari kalau sekarang inquiry based. Inquiry based itu artinya yang ada dalam diri kita, yang sudah ada.
Sehingga kita mampu menghubungkan satu hal dengan lainnya. Manusia mampu memakai realitas. Ya, dari pikiran-pikiran yang ada ditelaah, oh ada sesuatu yang penting nih perlu dibahas. Kemudian manusia mengkategorikan setiap realitas dengan perspektif tertentu ya. Ya kayak tadi. Ini minyak goreng, ini problemnya karena tata kelola, ya tata kelola yang tidak betul. Atau problemnya orang sudah nggak bisa bikin minyak goreng sekarang. Kalau dulu orang bisa bikin masing-masing di rumah. Masing-masing rumah punya pohon kelapa dulu di halamannya ya, sehingga bisa membuat minyak goreng sendiri. Sehingga orang tidak boros dulu ya goreng itu karena minyaknya capek bikinnya ya, diparut dulu, kelapanya dipecah dulu, diparut, diperas dan sebagainya. Cukup panjang bikinnya ya, sehingga orang beli sebotol itu bisa dipakainya lama, bisa sebulan ya. Kemudian pemaknaan manusia terhadap realita datang dari pengetahuan yang dapat melalui pengalaman ya. Dari pengalaman dia dapat pengetahuan. Nah, itu mengaruhi pikirannya. Dipengaruhi oleh dunia luar ya, pengalaman-pengalaman itu. Nah, prosesnya terus berlanjut, dipikirkan, direnungkan, ditelaah, dianalisa, terus diekstrapolasi dan sebagainya sehingga menghasilkan sebuah pemikiran tentang ontologi ya. Terus selalu ada pengalaman-pengalaman yang didapat yang kemudian membentuk mental image di dalam pikiran. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang dapat mempengaruhi pikiran kita. Nah, itu jadi pengalaman itu penting, experience itu penting. Kalau kita tidak pernah menelaah, tidak pernah membahas tentang pengalaman dan kita tidak mengambil hikmah dan ilmunya, maka alangkah ruginya kita itu ya, karena itu semua ilmu yang susah didapatkan ya, yang tidak semua orang mendapatkan, dan pengalaman Anda itu akan menghasilkan sebuah ilmu. Pasti ada hikmahnya di sana gitu ya. Nah, itu intinya. Teori ontologi ya ada tadi disampaikan ada idealisme, materialisme dan dualisme. Tadi sudah dibahas. Idealisme menyatakan bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Idealnya begitu. Materialisme menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang nyata kecuali materi. Jadi yang satu masukkan hal gaib, yang satu masukkan yang fisik, yang nyata. Dualisme menyatakan bahwa sesuatu terdiri dari dua macam, yaitu hakikat, materi, dan ide. Jadi ada yang abstrak, ada yang konkret, yaitu ontologi. Ya, menurut saya sih dua-duanya ada. Ya, sekarang kalau kita bahas tentang perilaku, tentang sifat, karakter, itu ya nggak konkret, abstrak gitu, intangible ya. Nah, makanya sekarang keilmuan itu luas. Ada ilmu fisik ya, ada ilmu tentang behavior, tentang social skill. Itu ilmu yang sangat penting sekarang, bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, unsur-unsur ontologi ada metafisika ya, supranatural atau universal. Dua unsur ontologi metafisika yaitu supranatural. Ini adalah sebuah yang tadi yang gaib, yang mungkin tidak bisa dilihat, tapi bisa dibahas, bisa diamati juga. Nah, kalau universal adalah hal-hal yang memang sudah nyata, kelihatan tampak selama ini, yang menjadi ontologi. Oke, metafisika ya, metafisik sudah selain atau dibalik. Jadi ada sesuatu. Biasanya kalau kita membahas perilaku, membahas produktivitas, membahas tentang teamwork, itu ada metafisiknya, ada hal-hal yang mendasari, ada hal-hal yang mendorong, ada hal-hal yang mempengaruhi. Itu metafisik ya. Hal-hal yang nggak kelihatan ya, bukan fisik ya. Hal-hal yang bukan fisik lah ya. Metafisik itu ya. Fenomena supranatural ya. Banyak hal orang berubah atau bersemangat atau tidak tergantung dari hal metafisik. Nah, ini juga bagian dari ontologi. Jadi Anda jangan hanya berpatokan pada benda, pada produk, tapi jasa layanan itu juga sangat penting, berpengaruh kepada kesuksesan bisnis. Nah, Anda sebagai mahasiswa bukan hanya diri Anda yang oke, sehat, kuat dan sebagainya. Tapi karakter Anda, sifat Anda, sikap Anda itu juga menentukan kesuksesan ya. Nah, universal, alam ya, semesta, dunia dibentuk kata sifat umum, mencakup semua ya, menyeluruh. Jadi bukan hanya manusia, tapi ada alam, ada binatang, ada benda-benda, ada lingkungan dan sebagainya. Itu bersifat universal ontologi itu. Jadi jangan ontologinya hanya khusus untuk Anda saja, untuk keluarga Anda. Nah, itu kurang pas ya.
Jadi misalnya ciri-ciri filsafat adalah satu metodis ya, ada metodologinya, universal ya, berlaku untuk umum, kemudian sistematis. Jadi bukan kira-kira, bukan persepsi, bukan asumsi, bukan dugaan-dugaan ya. Tapi ada yang memang serius dibahas, serius ada metodologinya, tahapannya dan bisa dijelaskan. Terus radikal ya, radikal itu bukan radikal itu apa menyakiti orang lain. Radikal itu artinya kita harus idealis, kita harus apa punya prinsip yang kuat dalam keilmuan gitu. Kalau nggak prinsip kuat, kita gampang tergeserkan, akhirnya ilmu kita tidak kuat, tidak berkualitas. Ya, radikal itu maksudnya begitu. Kita harus punya prinsip keilmuan yang kuat, idealisme. Tidak boleh digeser-geser, tidak boleh terwarnai oleh hal yang tidak perlu ya. Kemudian koheren, koheren itu harus saling menguatkan, saling korelativitas, saling berhubungan, saling memiliki relationship. Jadi antar yang memiliki relationship, memiliki koheren berhubungan itu bisa disimpulkan menjadi sebuah kelompok variabel tentu. Terus yang terakhir adalah rasional dan komprehensif. Jadi ciri-ciri filsafat keilmuan atau ontologi dan seterusnya itu adalah harus komprehensif dan rasional. Jadi harus masuk akal, masuk di rasio. Terus komprehensif, jangan hanya membahas bagian kecil ya, bagian kecil yang tidak memberikan dampak yang cukup masif gitu, jangan. Tapi yang memang berdampak besar dan nyata ya. Ya tadi metodis ya, menggunakan metode sistematis berpikir menjadi suatu cara itu jadi ada sistematikanya, ada tahapan yang jelas. Koheren berpikir secara konsisten ya, tidak meloncat-loncat, saling berkaitan ya. Rasional berdasarkan pada logika, pada rasio yang ada. Nah, komprehensif menyeluruh, radikal menukil sampai kepada inti ya, sampai teori yang paling tua. Sampai kepada hal-hal yang sangat fundamental. Nah, kemudian universal, ini berpikir umum dan menyeluruh ya, berlaku untuk semuanya. Jadi kalau kita memikirkan keilmuan, membangun keilmuan ini harus bisa digeneralisir, bisa diuniversalisasi sehingga berlaku untuk berlaku untuk umum. Ya, jangan sampai ilmunya hari ini berlaku, besok tidak. Nah, ini nggak tepat. Jadi kalau Anda menyimpulkan, membuat konsep, harus sesuatu yang memang berlaku untuk banyak hal, berlaku untuk waktu yang banyak, tidak hanya waktu sekarang saja. Ya, nah itu berkaitan dengan ontologi, berkaitan dengan sedikit ya ontologi, di mana ini adalah sebuah konsep keilmuan dari zaman Yunani dulu ya, Yunani yang di mana mereka dulu memiliki budaya ilmiah. Budaya ilmiah itu adalah budaya di mana mereka harus membahas sesuatu yang penting, sesuatu yang memang sangat berpengaruh, sesuatu yang memang sangat kritis, urgen. Ya, intinya adalah apa? Kita harus mengurus yang penting, bukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Tapi harus sesuatu yang memang bermanfaat, sesuatu yang memang harus kita dalami. Oke, silakan dari kelompok 1 kelas A ada yang mau dijadikan co-host, ada? Kalau belum ada berarti minggu depan kelompok A ya, kelas A ya, minggu depan kelas A dan membahas hal yang sama dengan studi kasus yang berbeda. Kemudian silakan yang belum menulis nama lengkap dan NIM serta kelasnya, silakan menulis di chat sambil saya menjelaskan lebih jauh tentang ontologi ya. Nah, ontologi ini adalah sesuatu hal yang paling prinsip dalam kehidupan kita ya. Kalau kita berpikir tentang kehidupan kita berpikir tentang hal-hal yang utama, kita harus menganggap apa yang urgen yang perlu kita
pikirkan ya. Ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan. Nah, sekarang ini yang di era pandemik ini, apalagi di era perang Ukraina-Rusia ini, kita belajar banyak ontologi yang paling fundamental itu adalah berkaitan dengan finansial. Finansial ternyata menjadi senjata yang sangat ampuh, senjata yang sangat mematikan untuk menjadi bahan negosiasi. Bagaimana Eropa, NATO itu memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dari hal ini, harusnya masing-masing dari kita, organisasi kita adalah pertama adalah memikirkan tentang finansial. Finansial yang memang menjadi inti dari kekuatan dari organisasi. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Silakan jika ada yang bertanya, komentar. Jadi ontologi adalah sesuatu yang penting untuk dibahas, intinya itu ya, yang urgen, yang sangat mandatori, yang sangat berpengaruh. Nanti Anda kalau tugas akhir juga begitu, mengangkat sebuah tema, topik itu berkaitan dengan ontologi, sesuatu yang logis, hal yang logis yang harus dibahas, yang sangat penting, pengaruhnya luar biasa. Jadi harus menggunakan data-data yang ada, data-data empirik maupun data-data teori bahwa ontologi itu memang layak untuk dibahas. Begitu ya. Mungkin jika tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, dan semuanya sudah menulis nama lengkap dan NIM, kuliah bisa kita akhiri. Dan untuk grup 1 kelas A minggu depan ditunggu ya. Bisa juga nanti gabung dengan grup 2 ya. Jadi karena ini nilai tugasnya adalah dari presentasi ini, jadi Anda harus presentasi, dan saya ingin meyakinkan tadi yang kelas B ini berapa orang yang presentasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Betul ya. Kelompok B tadi, grup 1 ada 6 orang ya. Bapak, mohon maaf. Sebelumnya bertanya perihal presentasi untuk kelompok selanjutnya. Ya. Apakah buat presentasinya seperti kelompok B yang tadi untuk kelompok-kelompok selanjutnya? Hanya beda topik pembahasannya saja? Ya, bagusnya ditambahin kasus ya. Jadi kayak tadi ontologi, misalnya tadi kan menceritakan tentang ontologi gitu saja kan. Nah, bagusnya dikorelasikan dengan kasus di lapangan. Misalnya sekarang ini ontologi negara kita berkaitan minyak goreng, misalnya gitu ya. Karena memang lagi hit. Atau misalnya di era pandemik ini ontologi yang cocok adalah berkaitan dengan digitalisasi atau onlineisasi. Jadi ada kasusnya yang dibahas. Oh, ontologi yang ada di lapangan itu seperti apa? Oh, yang ada digitalisasi, onlineisasi, atau berkaitan dengan globalisasi, atau bagaimana sekarang sumber daya resource di lapangan, atau berkaitan dengan perlunya meningkatkan keterampilan skill dari karyawan di sebuah pabrik, misalnya begitu. Kenapa?
Karena untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pabrik itu perlu ditingkatkan dengan mengembangkan sumber daya manusia ya. Nah, contohnya begitu ya. Jadi jangan cuman membahas teorinya aja. Gitu ya. Dari kami? Pak. Jadi seperti kita mengangkat satu kasus, Yes. terus dikembangkan seperti itu, Pak. Iya, dikorelasikan dengan keilmuan filsafat ilmu ya. Dalam hari ini membahas tentang ontologi gitu ya. Nanti berikutnya membahas epistemologi, itu adalah bagaimana keilmuan itu dikembangkan dalam organisasi itu. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Pak, mohon maaf. Ya. Jadi untuk kelompok 1 kelas B ada 7 orang. Jualan, siapa lagi satunya? Tadi nggak muncul di saya sebut ya. Jessica, Tia Pramudita, Sultan Ali Mubarak, Sofi Humaida, Putri Fatona, Muhammad Ramadan, dan Dini Septiani. Udah semua ya? Ya, Satu, Pak. Mas Oh ya, Sultan. udah 7 ya? Udah 7 ya? Oke, udah 7 ya. Oke, udah benar ya. Silakan yang belum nulis nama lengkap dan NIM. Saya tunggu untuk nulis nama lengkap dan NIM ya. Baik, kuliah dijawabkan hari ini. Nanti minggu depan kelompok 1 kelas A ya. Bisa presentasi dengan case study yang dibawa, dikaitkan dengan ontologi atau budaya ilmiah. Demikian kuliah siang hari. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mangga.